Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah di mana kekhawatiran seorang ayah terhadap sebiji kurma haram membuat manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneteskan air mata? Ini bukan sekedar cerita tentang kemiskinan dan kelaparan, tetapi sebuah babak dalam sejarah yang menguji sejauh mana keimanan seseorang terhadap batas antara yang halal dan yang haram. Kesulitan hidup bisa saja menimpa, namun mempertahankan kesucian rezeki adalah benteng terakhir seorang mukmin. Kisah yang akan kita telusuri malam ini tercatat indah dalam lembaran ulama, yakni dalam kitab I'anatut Talibin Bab Lukata, karya Al-Allamah Abu Bakar bin Muhammad Shatta Dimyati. Kisah ini adalah cermin keteladanan yang mungkin telah hilang dari kehidupan kita hari ini. Sebelum kita menyelami kedalaman kisah yang mengharukan ini, izinkan saya mengajak Anda sejenak. Mohon bantu kami dengan klik tombol like, tinggalkan komentar yang membangun di bawah, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan kajian inspiratif lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan rezeki yang halal lagi berkah untuk Anda dan seluruh keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai. Di bawah langit Madinah yang bersinar, di era ketika cahaya Islam baru saja menyinari Jazirah Arab, hiduplah seorang sahabat Nabi yang namanya harum dalam setiap pertempuran. Beliau adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, putra kabilah Khazraj, seorang pahlawan sejati yang dikenal dengan keberaniannya yang tak tertandingi di medan jihad. Sejarah mencatat momen heroiknya, terutama saat beliau menerima pedang kehormatan dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam perang Uhud, dan akhirnya gugur sebagai syahid dalam perang Yamamah memerangi Musailamah Al-Kadzab. Namun, keberanian fisik Abu Dujanah hanyalah sebagian kecil dari kemuliaan yang ia miliki. Kualitasnya yang paling menonjol justru terletak di medan perang yang lebih sunyi dan pribadi, perang melawan hawa nafsu dan syubhat atau keraguan dalam mencari rezeki. Beliau adalah figur yang mengamalkan prinsip al-wara atau kehati-hatian pada tingkatan yang paling tinggi, menjauhkan dirinya dan keluarganya dari segala hal yang berbau haram, bahkan yang samar-samar. Keluarga Abu Dujanah hidup dalam kesederhanaan, bahkan cenderung fakir. Mereka sering mengalami kekurangan makanan, terutama anak-anaknya. Namun kemiskinan materi ini tidak sedikit pun mengikis kekayaan spiritualnya. Justru kondisi ini menjadi latar belakang yang menguji keimanan, membuktikan bahwa bagi seorang mukmin sejati, menjaga kehalalan rezeki adalah kehormatan yang tak ternilai harganya. Rutinitas harian Abu Dujanah diwarnai oleh kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada satu pemandangan yang selalu berulang dan menimbulkan pertanyaan besar. Setiap usai menunaikan sholat subuh, ketika jamaah lain bergeser sedikit, merapatkan shaf kembali, dan khusyuk menunggu doa dan zikir yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi, Abu Dujanah justru akan berdiri dan bergegas pulang. Langkahnya cepat, seakan-akan dunia menunggunya di luar pintu masjid. Kebiasaan yang berulang ini akhirnya menarik perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang hatinya penuh kasih sayang kepada para sahabat tidak ingin membiarkan kesalahpahaman atau masalah yang tersembunyi berlarut-larut. Suatu hari, setelah sholat subuh, Rasulullah memanggilnya dengan lembut. "Wahai Abu Dujanah," tanya baginda Nabi dengan nada yang menunjukkan perhatian mendalam. "Mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah kamu tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa yang membuatmu begitu tergesa-gesa?" Pertanyaan ini menusuk hati Abu Dujanah. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki permintaan kepada Allah? Bagaimana mungkin ia tidak ingin mendapatkan keberkahan dari doa yang dipimpin oleh Rasulullah? Dengan kerendahan hati dan suara yang penuh kesedihan, Abu Dujanah pun membuka tabir rahasia yang selama ini ia simpan. Abu Dujanah memandang wajah mulia Nabi dan memulai ceritanya, menjelaskan situasi pelik yang ia hadapi setiap malam dan pagi. "Ya Rasulullah, ketahuilah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki tetangga kami." Ia kemudian menjelaskan masalah fisiknya. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma yang menjulang tinggi, dan sayangnya, sebagian besar dahannya menjulur tepat di atas atap rumah kami. Abu Dujanah kemudian masuk ke alasan emosional dan spiritual. "Ya Rasulullah, kami adalah keluarga orang yang tak berpunya. Anak-anak kami sering kelaparan dan kekurangan makan.
Ketika anak-anak kami bangun, mereka tidak memiliki akal untuk membedakan mana milik kami dan mana milik orang lain. Apapun yang mereka dapati di lantai, mereka akan makan. Inilah inti kekhawatiran yang menjadi beban spiritual Abu Dujanah. Ia melanjutkan, oleh karena itu, setelah selesai sholat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Saya dan istri segera mengumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Ia harus berlomba dengan waktu, berlomba dengan bangunnya anak-anaknya yang kelaparan. Jika ia terlambat, maka ia telah membiarkan anak-anaknya memakan harta yang haram, dan dosa itu akan menjadi tanggungannya di hari perhitungan kelak. Kisah ini mencapai titik terberatnya pada momen yang sangat mengharukan, yang menunjukkan ketegasan keimanan yang luar biasa. Satu saat ya Rasulullah, Abu Dujanah menceritakan dengan air mata yang mulai membasahi matanya. Kami agak terlambat pulang, dan sungguh ada salah satu anakku yang sudah terlanjur bangun dan menemukan kurma itu. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, ia sedang mengunyah kurma basah di mulutnya. Ia habis memakan kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Ya Rasulullah, saya tidak sanggup membiarkan itu. Betapa besar konflik yang terjadi dalam diri seorang ayah. Di satu sisi, ia melihat anaknya menangis kelaparan. Di sisi lain, ia melihat ancaman api neraka yang jauh lebih pedih, dan ia memilih keimanan. Mengetahui hal itu, ujar Abu Dujanah dengan hati yang hancur dan terpaksa, jari-jari tangan saya masukkan ke mulut anakku itu. Saya keluarkan apapun yang ada di sana, demi Allah. Kami katakan kepadanya, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anak kecil itu menangis histeris, air mata mengalir deras dari matanya karena rasa lapar yang menyiksa, diperparah dengan perlakuan ayahnya. Namun Abu Dujanah harus tetap teguh. Kami katakan kembali kepada anakku itu, kata Abu Dujanah mengakhiri pengakuannya, hingga nyawa melepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar penuturan kisah yang begitu mendalam, yang menunjukkan betapa tingginya standar warok atau kehati-hatian yang dimiliki oleh Abu Dujanah, suasana menjadi hening. Tidak ada satupun yang mampu menahan air mata. Dan di antara mereka, sosok termulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat membendung emosi. Mata beliau berkaca-kaca, dan butiran air mata mulianya menetes. Beliau terharu dan bangga atas keimanan Abu Dujanah. Ini adalah air mata kesaksian atas keikhlasan yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bertindak. Beliau mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dimaksud. Ternyata, pemilik pohon itu adalah seorang laki-laki yang dikenal sebagai munafik di Madinah. Seseorang yang keimanannya hanya di bibir saja. Nabi Muhammad SAW lalu memanggil laki-laki itu dan mengajukan sebuah tawaran yang tak akan pernah bisa ditandingi oleh harga dunia manapun. "Wahai Fulan," sabda Rasulullah, "bisakah engkau menjual pohon kurma yang kamu miliki itu kepadaku? Aku akan membelinya dengan ganti yang jauh lebih agung, yaitu 10 kali lipat pohon kurma itu sendiri di surga." Untuk meyakinkan, Rasulullah SAW menggambarkan keindahan pohon surga. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih, dan di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Namun hati yang telah dikuasai dunia tidak akan pernah menghargai janji akhirat. Laki-laki munafik itu menolak tawaran surga dengan nada angkuh, mencerminkan ketidakpercayaannya. "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo," jawabnya tegas. "Saya tidak mau apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Penolakan terhadap janji surga ini menyakiti hati para sahabat, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itulah keutamaan sahabat terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersinar. Abu Bakar yang selalu siap mengorbankan segalanya demi Allah dan Rasulnya segera maju. "Ya sudah, aku beli," seru Abu Bakar. "Aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik si Fulan, yaitu salah satu varietas kurma terbaik yang tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya." Abu Bakar menawarkan harga kontan yang sangat mahal demi menyelesaikan masalah saudaranya,
memuliakan Rasulullah, dan membeli ganti rugi surga. Si munafik itu yang hanya memikirkan keuntungan kontan di dunia, kegirangan, ya sudah, aku jual. Setelah kesepakatan terjadi, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera membayar harga tersebut, lalu menyerahkan pohon kurma itu yang kini sah menjadi milik Abu Dujanah kepada Abu Dujanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan pengorbanan finansial dan keikhlasan Abu Bakar, langsung memberikan jaminan tertinggi yang membuat Abu Bakar bergembira bukan kepalang. Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Jaminan ganti rugi dari surga ini memastikan bahwa Abu Bakar telah menukar hartanya yang fana dengan kekayaan abadi. Si munafik meskipun telah menjual pohonnya, ternyata masih memiliki niat buruk. Ia berpikir, aku dapat untung 10 kali lipat, padahal pohon kurma itu masih tetap berdiri di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakainya, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Ia berniat curang terhadap transaksi yang telah ia sepakati. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kebatilan menang melawan keikhlasan seorang hambanya seperti Abu Dujanah. Malam harinya ketika si munafik tertidur pulas, sebuah peristiwa ajaib, sebuah mukjizat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si munafik bangun di pagi hari, ia tercengang tak percaya. Pohon kurma yang ia miliki telah berpindah posisi. Pohon itu kini berdiri tegak, menjulang di atas tanah milik Abu Dujanah. Tempat asal pohon itu tumbuh di pekarangan si munafik rata dengan tanah, seolah-olah pohon itu tak pernah ada di sana. Keheranan si munafik tiada tara. Ini adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan pembelaannya terhadap keimanan dan kehati-hatian Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Keikhlasan selalu berbuah pertolongan ilahi. Allah membuktikan kekuasaannya dengan memindahkan pohon kurma tersebut sebagai tanda bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang jujur. Semoga kisah ini tidak hanya mampir di telinga kita, tapi meresap ke dalam hati dan mengubah cara kita mencari rezeki. Ingatlah, satu suap makanan haram bisa menghalangi doa-doa kita selama 40 hari. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.